Bab 671, angkat tanganmu untuk menekan. Boom! Kabut hitam melonjak, seolah-olah telah menutup dunia, seluruh Ito Manor dikelilingi oleh kabut hitam yang menakutkan. Namun, bagi orang luar, suasana masih tenang dan tidak ada yang terlihat. Dalam kabut hitam, guntur dan kilat melonjak di sekitar tubuh Aiden, seperti dewa petir yang datang ke dunia, guntur dan kilat melintas di matanya, dan kabut hitam di sekitarnya tidak dapat merusaknya sama sekali. Aiden tampak acuh tak acuh dan tersenyum menghina, beraninya kamu menyebut dirimu surga dan bumi padahal kamu hanyalah lingkaran sihir roh jahat. Konyol. Lihat bagaimana aku mematahkan lingkaran sihirmu. Dharma guntur abadi, keluarlah. Syuh. Langit hitam langsung terkoyak, dan bayangan guntur dan kilat muncul di belakang Aiden. Pedang ajaib guntur surgawi. Klik. Guntur dan kilat ungu yang mengamuk meraung, menembus langit dalam sekejap, dan terkondensasi menjadi pedang ajaib besar yang panjangnya lebih dari 10 kaki di tangan penyihir guntur abadi. Aiden berdiri di tengah Dharma guntur abadi, mengangkat tangan kanannya ke udara, dan tiba-tiba menebasnya. Saat berikutnya, hantu Dharma guntur abadi yang mengangkat langit juga mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu menebasnya. Ini. Dalam kabut hitam tak terbatas di dunia bawah, sosok iblis tinggi muncul samar-samar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kekuatan magis macam apa ini? Bagaimana proyeksi jiwamu bisa begitu kuat? Tingkat proyeksi jiwa ini jauh di luar jangkauan seorang master di alam dewa. Mungkinkah orang Sundari ini adalah monster tua dari bumi? Sementara itu Muraki merasa ngeri, tanpa ragu-ragu, kabut hitam membakar di sekelilingnya dan dia mundur dengan gila-gilaan. Krak! Di bawah pedang yang menakutkan ini, separuh langit tampak terkoyak. Cahaya pedang yang membakar membubung ke langit, dan kemanapun ia melewatinya, kabut hitam menyeramkan yang awalnya mengikis rasa dingin dimusnahkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat dalam sekejap mata. Pedang panjang itu melewati udara, nampaknya perlahan, namun nyatanya jatuh ke tubuh Ito Muraki dalam sekejap. Boom! Semua kabut hitam di tubuh Ito Muraki meledak, dan bola kabut darah keluar dari tubuhnya, napasnya tiba-tiba menjadi lemah dan dia terbang mundur. Hah, tubuhmu tidak meledak. Aiden sedikit terkejut, tapi tidak peduli saat segelnya diganti. Pedang sihir guntur surgawi yang melintasi langit tidak berhenti sama sekali, dan menebas ke arah kuil di bawah dengan kecepatan lebih cepat. Hancurkan. Aiden meneguk sedikit. Perisai cahaya hitam di atas kuil hancur berkeping-keping seperti kertas. Pedang guntur surgawi meraung, membawa kekuatan yang menakutkan, langsung membelah seluruh kuil menjadi jurang besar yang panjangnya puluhan meter. Jurang itu sedalam beberapa kaki. Dilihat dari kejauhan, rune hitam aneh mengalir, menghadap aliran kabut hitam yang menyeramkan. Tapi di bawah pedang Aiden, tanda hitam di jurang dan disarai meledak menjadi ketiadaan. Lingkaran sihir manapun memiliki matanya. Dan mata formasi yang disebut formasi Netherworld ini adalah cakram formasi di bawah aula ilahi. Selama rusak, formasi Netherworld secara alami akan runtuh. Meskipun Ito Muraki sangat tertutup dan mengubur inti formasi lebih dari 10 meter di atas tanah, sulit menyembunyikannya dari Aiden. Di bawah pedang ini, susunan dunia bawah tiba-tiba bergetar, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menguap dan menghilang dalam sekejap mata, seperti air mendidih. Semua ilusi, jeritan hantu, dan kekuatan segel menghilang. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan Ito Muraki di kejauhan memiliki wajah yang begitu muram hingga seolah-olah bisa meneteskan air, api dari ketiga mata merahnya menyala dengan ganas, menatap Aiden, ingin memakan Aiden hidup-hidup. Warga Sundari, aku akan bertarung bersamamu sampai mati. Pengaturan dan perhitungannya selama ratusan tahun tidak menghasilkan apa-apa dalam sekejap. Hantu dan Dewa King Yao dan Pingshan dibunuh dan ditangkap oleh Aiden sebelum mereka bisa pulih. Sekarang, lingkaran sihir jahat Yin yang telah dia kental selama ratusan tahun hancur dalam sekejap mata. Jika dia ingin menyerang alam yang lebih tinggi, akan sulit mengumpulkan begitu banyak roh jahat Yin. Huff. Yang ditanggapinya hanyalah dengusan dingin dari Aiden. Mudra besar kibawaan. Boom. Telapak tangan besar seputih batu giok langsung membangkitkan vitalitas dunia, membesar dalam sekejap mata, seperti batu kilangan batu giok putih, dan langsung jatuh ke kepala Ito Muraki dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, tangan Ito Muraki yang berdarah hancur, ketiga matanya merah, dan bahkan taji tulang di dinding pun hancur.
Tampilan percaya diri sebelumnya benar-benar hilang. Ah! Matanya gila, dan mata vertikal di antara alisnya terbuka sejenak, dan cahaya merah darah yang aneh tiba-tiba keluar. Swoosh! Jejak tangan besar, yang seputih batu giok, sebenarnya ditembus oleh lubang hitam ketika bertemu dengan cahaya berwarna darah. Cahaya darah itu secepat kilat, melesat ke arah alis Aiden. Hah! Apakah ini mirip dengan sihir mata ilahi? Cukup menarik, tapi terlalu lemah. Saat dia berbicara, dia mengangkat sedikit telapak tangan putih rampingnya, tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat, dan menunjuk ke cahaya berdarah di udara. Hancurkan! Boom! Saat cahaya darah menyentuh jari Aiden, tiba-tiba ia bergetar, lalu pecah menjadi hujan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kejauhan, wajah Ito Muraki tampak ngeri saat melihat pemandangan ini. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki orang Sundari ini? Dia tidak peduli untuk berterima kasih padanya, dan tidak menoleh ke belakang. Dalam sekejap, energi hitam di tubuhnya tiba-tiba terbakar, berubah menjadi aliran cahaya hitam dan tiba-tiba lari menuju langit. Tanpa restu dari formasi Netherworld, dia paling banyak akan menjadi sedikit lebih kuat dari hantu dan Dewa Pingshan, dan hampir tidak bisa mengerahkan kekuatannya di puncak alam dewa, tetapi menghadapi Aiden yang tak terduga, dia tidak percaya diri. Apakah kamu mau melarikan diri? Aiden mencibir dan menunjuk lagi. Kembali. Bus. Kekuatan pengurungan yang tak terlihat datang, dan ekspresi Ito Muraki berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, cahaya darah di pupil vertikalnya sekali lagi meledak dengan cahaya darah yang menyilaukan. Dia benar-benar merobek kekuatan pengurungan dan melarikan diri dengan gila. Aiden sedikit mengernyit, ini adalah orang pertama yang bisa mematahkan teknik perbaikan tubuhnya. Kekuatan magis vertikal lawan cukup kuat. Sayang sekali saat kamu bertemu denganku, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa melarikan diri. Wajah Aiden acuh tak acuh, ketika dia melangkah maju, gambaran Dharma menghilang dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi guntur dan kilat perak, langsung memecahkan penghalang suara. Mati. Pada saat ini, Aiden menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, dan kekuatannya sangat menakutkan sehingga bahkan bisa meledakkan kendaraan lapis baja. Terlebih lagi, itu Ito Muraki. Meskipun dia menggunakan teknik rahasia untuk memperkuat tubuhnya, dia masih kesulitan menahan pukulan penuh Aiden. Boom! Suara retakan pelan terdengar. Tubuh Ito Muraki, seperti iblis, langsung berubah menjadi bola kabut darah, tanpa meninggalkan tulang. Suara mendesing. Jiwa hitam, secepat guntur, menembus kehampaan tanpa suara dan menembak ke arah Melissa di kejauhan. Selama Aiden ada di sini, ia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika ia bisa mengendalikan Melissa dan membuat pihak lain menggunakan senjata tikus, ia mungkin masih memiliki kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir seketika mendekati Melissa, dan bahkan Aiden tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Faktanya, Aiden berdiri di kehampaan dengan cibiran di bibirnya, tidak menunjukkan niat untuk menyelamatkannya. Sebelum Ito Muraki sempat berpikir panjang, dia tiba-tiba mengenai perisai lampu hijau emas di depan Melissa. Boom! Suara benturan pelan terdengar, dan jiwa Ito Muraki hampir hancur, dan dia menatap kosong ke arah kuali kayu hijau di atas kepala Melissa. Senjata ajaib macam apa ini yang benar-benar dapat memblokir metode rahasia jiwaku? Aiden mengambil satu langkah ke depan, membentang ratusan meter dalam sekejap, dan mendarat di samping Melissa. Jejak tangannya berubah, dan tripod kayu biru tiba-tiba berputar. Lampu hijau keemasan meledak, dan pusaran hitam muncul di mulut tripod, dan kekuatan menelan yang mengerikan langsung menyelimuti di atas jiwa Ito Muraki. Bab 672. Orang tua misterius. Tidak. Ito Muraki merasa ngeri dan berteriak ngeri. Orang Sundari, lepaskan aku bersedia mendedikasikan keterampilan rahasia hantu dan dewa untukmu. Juga, aku akan memberimu semua harta surga, materi, dan bumi yang telah aku kumpulkan selama 100 tahun. Aiden mencibir dan mengabaikannya sama sekali. Di kuali kayu hijau, kekuatan menelan tiba-tiba muncul, jiwa Ito Muraki meronta dengan liar, namun langsung ditekan dengan menelan. Setelah melakukan semua ini, suasana hati Aiden sedang baik. Ekspresi Melissa tidak terlalu terkejut, dia telah melihat metode Aiden sebelumnya, dan sekarang dia perlahan mulai terbiasa dengan adegan seperti itu.
Pada saat ini, Ito Manor benar-benar hancur dan mati, dengan pohon-pohon tumbang, reruntuhan, dan mayat di mana-mana. Ito Kenichi yang masih hidup dan selusin prajurit berpakaian hitam sekarang kurus dan pucat, dengan hampir semua daging dan darah di tubuh mereka ditelan oleh formasi Netherworld. Jika Aiden menghancurkan formasi nanti, mereka dan yang lainnya pasti akan mati. Ito Kenichi memandang segala sesuatu di depannya dengan tatapan kosong, seolah dia telah kehilangan jiwanya. Keluarga Ito sudah benar-benar tamat. Rencana yang telah dibuat selama puluhan tahun hancur total dalam semalam oleh orang Sundari. Apalagi ayahnya sebenarnya sudah lama menyatu dengan hantu dan dewa, bahkan tanpa Aiden, saya khawatir keluarga Ito tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran. Ayo pergi. Tanpa melihat ke arah Ito Muraki dan yang lainnya, Aiden menarik Melissa dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit. Mereka hanyalah semut, dan Aiden tidak peduli pada mereka. Jika orang-orang ini benar-benar ingin membalas dendam, maka dia tidak akan keberatan menghapus sepenuhnya garis keturunan keluarga Ito dari Pulau Kyushu. Hotel Jeoshu, di kamar suite. Aiden dan Melissa duduk berhadapan. Di atas kepala kedua orang itu, dua sosok hantu transparan berputar perlahan. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa kedua hantu tersebut agak mirip dengan hantu dan Dewa Pingshan dan Ito Muraki. Di bawah pengorbanan Aiden, kedua hantu dan dewa telah sepenuhnya dibersihkan dari roh jahat. Pada saat ini, kedua jiwa tersebut sangat murni, hanya dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang agung dan besar. Wajah cantik Melissa menjadi pucat, bahkan dengan perlindungan Aiden, dia masih merasa sesak napas. Kekuatannya terlalu lemah, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk mencapai tahap tengah alam transformasi menghadapi dua jiwa di tahap akhir alam ilahi, sangat sulit baginya untuk menolak. Aiden tampak serius dan menunjuk ke alis Melissa, dan formula yang tidak jelas muncul di hati Melissa. Ini adalah teknik pemurnian dewa yang berspesialisasi dalam menumbuhkan kekuatan jiwa ilahi. Saya akan memandu Anda sebentar lagi untuk menjalankan formula untuk memurnikan dan menyerap kekuatan jiwa ilahi dari dua hantu dan dewa ini, membantu Anda dengan cepat menerobos ke puncak transformasi. Mata besar Melissa dipenuhi dengan kegembiraan dan kecemasan, lalu dia mengangguk dengan berat. Dia memang terlalu lemah sekarang, selalu menahan Aiden. Sekarang dia punya kesempatan untuk menjadi lebih kuat, bagaimana dia bisa menyerah? Sedangkan untuk mendorong Aiden ke bawah, ayo kita dorong kembali dulu, lagi pula dia tidak bisa lari. Bus. Mengikuti pemikiran Aiden, susunan pengumpul roh langsung bergerak, menutupi mereka berdua. Energi spiritual dari separuh langit dan bumi kota Fukuoka melonjak menuju Hotel Kyushu dengan kekuatan tarikan yang tak terlihat. Namun, masyarakat awam sama sekali tidak menyadari semua ini. Keluarga Watanabe. Di sebuah bangunan kayu yang tenang di halaman kecil. Watanabe Masao duduk bersila dengan tenang, dengan katana di kakinya. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul. Mata Watanabe Masao tiba-tiba terbuka, dan di matanya, dua sinar cahaya dingin menembus kehampaan, membuat hati pengunjungnya tiba-tiba bergetar. Jelaskan. Orang yang datang adalah seorang pria jangkung, kurus, parubaya, seorang jounin yang pandai bersembunyi, namun di hadapan Watanabe Masao, dia bahkan tidak berani bernapas. Pak, kami menemukan bekas jenazah Pak Anbu di atap gedung Fuyuan. Diduga dibakar dan dimusnahkan. Dan pria parubaya yang tinggi kurus memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, napasnya jauh lebih berat, dan dia berkata dengan suara gemetar, keluarga itu dimusnahkan oleh orang-orang Sundari yang misterius. Ini dikonfirmasi tanpa keraguan. Dari seluruh keluarga Ito, hanya Kenichi Ito yang selamat. Polisi Metropolitan Jepang, Asosiasi Kyushu Kendo, dan utusan Daijingu telah turun tangan dalam masalah ini. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba pupil mata Watanabe Masao mengecil. Dia pernah merasakan aura hantu dan dewa di keluarga Ito sebelumnya, namun dia tidak menyangka keluarga Ito akan musnah begitu cepat. Ini membuktikan kalau kekuatan pemuda asal Sundari ini lebih mengerikan dari yang dia duga. Apa tujuan orang kuat tiba-tiba datang ke Pulau Kyushu? Dia menghancurkan keluarga Ito hari ini, dan dia mungkin menghancurkan keluarga Watanabe besok. Meskipun Watanabe Masao kuat dan percaya diri, dia tidak berpikir bahwa dia adalah lawan di alam misterius para dewa. Mampu membunuh hantu dan dewa jelas merupakan penguasa alam dewa. Hosh! Watanabe Masao menghela nafas panjang dan perlahan menahan gemetar jantungnya.
Siapkan mobilnya. Pria parubaya yang tinggi kurus memiliki pandangan ragu, tapi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Ya. Langit masih kelabu, dan Bentley hitam sederhana melaju keluar dari keluarga Watanabe dan menuju ke arah Changi. Saat sinar pertama ikan putih muncul di cakrawala, Bentley berhenti di sebelah desa yang tenang di pinggir kota Changi. Masao Watanabe yang mengenakan seragam samurai hitam, membuka pintu dan keluar dari mobil, menyuruh pengemudi untuk berhenti di tempatnya dan berjalan menuju desa selangkah demi selangkah. Ketika sampai di pintu masuk desa, Watanabe Masao berhenti, membungkuk dan berkata, "Watanabe Masao, datang dan temui guru." Di batang pohon yang tinggi, muncul bayangan hitam, memandang Watanabe Masao dari kejauhan, dan menghilang dalam sekejap. Saat itulah Watanabe Masao berjalan ke desa. Desa ini tidak besar, tetapi sangat bersih, dengan bangunan kayu dan pepohonan hijau, terlihat sangat sepi, tidak ada orang di desa saat ini. Watanabe Masao sampai ke pintu masuk halaman kecil dengan mudah. Taman ini dibangun meniru arsitektur zaman Edo, terlihat samar-samar, terdapat hutan bambu, rumah kayu, lampion, jembatan kecil dan air mengalir di mana-mana di taman yang penuh dengan cita rasa zen. Watanabe Masao berhenti dan membungkuk lagi, "Watanabe, datang dan temui guru." Suara tawa terdengar di telinganya. "Watanabe, kenapa kamu terburu-buru datang kepadaku? Apakah ada hantu atau dewa yang lahir di keluarga Ito?" Watanabe Masao terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru, memang ada hantu dan dewa di keluarga Ito. Namun, bukan ini alasan saya datang ke sini kali ini." "Oh, masuk dan bicara." Suara tua itu terkekel lagi, dan pintu kayu kecil di pintu masuk istana berderi terbuka seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Watanabe Masao menarik napas dalam-dalam dan berjalan perlahan menuju taman kecil. Seorang pemuda berambut pendek yang mengenakan setelan yin yang hitam putih membungkuk sedikit kepada Watanabe Masao, dan mereka berdua berjalan menuju rumah bambu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika saya masuk ke dalam rumah bambu, saya melihat rumah bambu itu benar-benar kosong, perabotannya sangat sederhana, hanya ada beberapa kursi dan meja bambu, dan ada tulisan Cina, Zen, berukuran besar yang digantung di dinding. Di bawah kata Zen, seorang lelaki tua kurus duduk bersila. Orang tua itu sudah sangat tua sehingga rambutnya beruban dan jarang, dan bahkan tidak banyak rambut yang tersisa. Kulit tangannya dipenuhi bintik-bintik penuaan, dan otot-ototnya berhenti berkembang, hanya menyisakan kulit dan tulang. Duduk di sana, mata tertutup, tidak bergerak. Butuh waktu lama untuk mendengar detak jantung yang samar. Namun ketika Watanabe Masao melihat lelaki tua itu, dia sangat hormat dan langsung berlutut, "Watanabe, temui gurunya." Babak 673, Master Pedang Jepang. Orang tua itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ke arah Watanabe Masao, secercah cahaya muncul di matanya yang keruh. "Watanabe, kenapa kamu datang terburu-buru kali ini? Dengan tingkat kultivasimu saat ini, di seluruh pulau Kyushu, kecuali dewa dan hantu lahir, tidak ada yang bisa menjadi lawanmu." Watanabe Masao menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Guru tinggal di sini dalam pengasingan dan tidak tahu apa-apa." Suatu hari yang lalu, terjadi kecelakaan dalam penerbangan dari Sundari ke Kyushu. Saat hendak jatuh, pesawat itu diangkat oleh orang Sundari. Menggunakan tenaga manusia untuk mengangkat pesawat yang jatuh, kekuatan magis semacam ini telah melampaui jangkauan kekuatan manusia. Untuk kekuatan hantu dan dewa, saya awalnya ingin memenangkan orang kuat dari Sundari ini untuk menghilangkan ancaman keluarga Ito, tetapi orang ini langsung membunuh Penatua Anbu. Sepertinya dia datang dengan niat buruk. Sebelum aku datang, keluarga Ito telah dihancurkan oleh orang ini. Lelaki tua yang tadinya duduk bersila seperti pohon busuk, tiba-tiba membuka matanya saat ini, dan dua sinar cahaya menembus kehampaan seperti pedang yang sangat tajam, langsung menembus menara bambu beberapa meter jauhnya, lalu perlahan menghilang. Dengan kekuatan satu orang, saya khawatir hanya yang kuat di alam dewa yang dapat menahan pesawat yang akan jatuh. Saya mengenal beberapa hantu dan dewa dari keluarga Ito. Mereka sangat kuno. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari penguasa para dewa sejati, tetapi mereka dibunuh oleh orang pria dari Sundari ini. Sepertinya orang ini setidaknya memiliki kekuatan alam dewa tingkat menengah. Mendengar ini, mata Watanabe Masao tiba-tiba mengecil. Tahap tengah alam ilahi. Apa tujuan orang-orang super berkuasa datang ke Pulau Kyushu? Terlebih lagi, ketika orang kuat dari alam ilahi Sundari memasuki negara tersebut, mengapa tidak ada pergerakan sama sekali di kuil agung?
Seolah dia bisa melihat kegelisahan dan keraguan di hatinya, lelaki tua itu tersenyum tipis, dengan tatapan aneh di matanya. Ini cukup menarik. Saat orang sekuat itu memasuki negara, tidak ada pergerakan sama sekali dari orang-orang di Istana Agung. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan perjalanan kakak senior Qianye ke arah timur? Memikirkan hal ini, dia menyeringai di sudut mulutnya dan berkata dengan suara serak, jika ini masalahnya, maka saya agak tertarik pada pria kuat misterius dari Sundari ini. Mata Watanabe Masao sedikit tajam, dan Chiba Makoto melakukan perjalanan ke timur menuju Sundari untuk membalaskan dendam kuil agung Ito Naoki, namun merugikan Sundari. Kejadian ini menyebabkan gempa besar di dunia seni bela diri Jepang. Watanabe Masao menarik napas dalam-dalam, merasakan jantungnya berdebar kencang. Seorang pemuda berusia di bawah 20 tahun, dengan rambut pendek dan pakaian hitam, dan seorang wanita muda cantik di sampingnya, dia tiba-tiba teringat gambaran Watanabe Motoya tentang Aiden dan mereka berdua, dan wajahnya sangat ketakutan. Orang tua itu menyadari perubahan di wajahnya, mengerutkan kening dan berkata, "Watanabe, ada apa?" Watanabe Masao segera membungkuk dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru. Saya tahu siapa orang kuat dari Sundari ini." "Oh." Mata lelaki tua itu menunjukkan sedikit ketertarikan, katakan. "Aiden, penguasa pertama Sundari. Lebih dari satu dewa Asia yang kuat di dunia gelap barat telah dihancurkan oleh tangannya. Rumor mengatakan bahwa penguasa naga tua Aula Naga, dewa dukun tua Burma, dan Tuan Qianye dari kuil agung semuanya mati di tangannya." Watanabe Masao berkata dengan suara rendah, hal yang paling menakutkan adalah orang ini belum berusia lebih dari 20 tahun. Namun dia disebut monster oleh komunitas seni bela diri Sundari dan praktisi luar biasa di dunia gelap barat. Mendengar ini, meskipun lelaki tua itu telah bermeditasi selama beberapa dekade, dia tetap terkejut. Bahkan penguasa naga tua Aula Naga dan dewa dukun tua Burma mati di tangan orang ini, jadi seberapa kuat orang ini? Apalagi jika dia sekuat itu di usia kurang dari 20 tahun, jika tidak ada peluang besar, dia pasti akan dibawa pergi oleh monster tua legendaris itu. Di mata lelaki tua itu, cahaya hitam pekat melintas, dan dia berdiri dengan gemetar. "Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, orang berbakat seperti itu akan muncul di dunia seni bela diri Sundari. Sekarang orang berbakat ini datang ke Pulau Kyushu saya, sayang sekali jika saya tidak bisa bertemu dia." Pria berjubah hitam yang berdiri membungkuk di belakangnya dengan cepat berdiri dan membantunya berdiri. Melihat ini, Watanabe Masao tidak bisa menahan sedikit pun kekhawatiran di matanya. Sebelum dia mengetahui identitas Aiden, dia sangat percaya pada lelaki tua itu, karena lelaki tua itu adalah Takubu Nagai, ahli pedang terakhir di Jepang. Sebelum pensiun, dia sudah menjadi anggota Shinto. Kuil Agung mengundangnya beberapa kali, tapi dia menolak. Akhirnya, dia tinggal dalam pengasingan di desa kecil ini dan berlatih ilmu pedang dengan tenang. Sekarang, puluhan tahun telah berlalu, dan dia tidak pernah mengambil tindakan lagi. Orang-orang tahu kekuatannya. Namun, sekarang dia mengetahui identitas Aiden, dia harus khawatir. Monster tua Palmer dari negara Sundari adalah monster yang telah membunuh beberapa makhluk di alam dewa, dan budidayanya tidak terduga. Sekarang dia baru saja tiba di Jepang, dia telah memusnahkan keluarga Ito dengan hantu dan dewa dalam satu malam, dan kekuatannya luar biasa. Meskipun Nagai Takubu sangat kuat, dia sudah tua, dan energi serta semangatnya telah menurun drastis, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawan Aiden. "Guru, saya ceroboh dalam hal ini. Kekuatan Aiden tidak terduga dan harus diselesaikan oleh Istana Dewa Agung. Guru, dalam situasi Anda saat ini, Anda tidak boleh mengambil risiko apapun." Berbicara tentang ini, Watanabe Masao tanpa sadar menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya. "Hahaha." Nagai Takubu tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini dan tiba-tiba berdiri. Tubuhnya membengkak seperti balon yang melambung. Lengan, paha, dan lengan yang awalnya kurus tiba-tiba menonjol keluar, dan tak lama kemudian otot memenuhinya. Setiap sambungan mengeluarkan suara berderak, dan sosok yang awalnya kurus juga bertambah tinggi. Semua rambut putih tipis di kepala rontok, dan kemudian rambut hitam tebal tumbuh. Bahkan giginya pun diregenerasi. Tapi 1 menit kemudian, orang tua yang sekarat itu tidak lagi berada di hadapannya, melainkan seorang pria parubaya yang tinggi, ramping, dan tampan. Di mata Watanabe Masao yang terkejut dan tumpul, dia muncul di udara di halaman kecil seolah-olah sedang berteleportasi, seluruh jubahnya mengeluarkan suara berburu, seperti dewa yang datang ke dunia.
Cahaya ilahi di matanya meledak, dan momentum agung itu seperti naga raksasa yang menyapu 9 langit, membuat Watanabe Masao kewalahan dan keduanya hampir kehabisan napas. Tang! Dia berteriak pelan, dan di taman kecil, cahaya pedang abu-abu naik ke langit dan jatuh ke tangannya dalam sekejap. Saat berikutnya, semua momentum di tubuhnya tiba-tiba tertahan, dan dia bahkan tidak menggerakkan sudut bajunya. Potong! Dia memegang pisau di kedua tangannya dan menebaskannya ke batu yang jaraknya 100 meter. Srat! Cahaya pedang pilihan seperti air terjun, langsung merobek kehampaan dan menebas bebatuan. Swoosh! Tenda pisau sepanjang belasan kaki yang dipotong di bebatuan, seperti pisau baja yang memotong tahu, langsung membelah bebatuan setinggi puluhan meter menjadi 2 bagian. Boom! Bumi dan bebatuan berterbangan, dan suaranya mengguncang langit. Ini. Watanabe Masao tidak bisa menahan nafasnya, dia tercengang, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Apakah ini kekuatan ahli pedang terakhir Jepang? Pedang ini cukup untuk membunuh dewa. Bab 674, Kecelakaan Melissa. Hotel Jeoshu. Matahari keemasan terbit di seberang laut dan bersinar di aula suite. Aiden dan Melissa duduk bersila berhadapan, dengan sentuhan warna emas di tubuh mereka, yang membuat mereka terlihat sangat tampan. Saat ini, wajah cantik Melissa memerah. Di atas kepalanya, pusaran vitalitas perak mengalir ke tubuhnya. Roh Hirayama Kishin dan Ito Muraki keduanya menyusut saat ini. Aura di tubuh Melissa 2 kali lebih kuat dari beberapa jam yang lalu. Terutama jauh di dalam istana di antara alisnya, fluktuasi kekuatan mental yang agung melonjak seperti gelombang pasang. Bayangan jiwa yang samar-samar berangsur-angsur mengeras. Dan auranya juga melonjak dari tahap tengah transformasi ke tahap akhir transformasi lagi, meskipun dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari puncak transformasi. Dengan bantuan Aiden, meskipun Melissa melintasi alam kecil dalam semalam, tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Energi langit dan bumi yang ditanamkan ke dalam tubuhnya telah diubah dan dikompresi oleh Aiden, dan tidak ada kotoran atau bahaya tersembunyi. Kekuatan spiritual tersebut merupakan intisari jiwa dari hantu Hirayama dan Ito Muraki yang telah berlatih selama ratusan tahun, setelah pengorbanan Aiden sangat murni dan tidak akan mempunyai efek samping apapun. Hosh! Aiden perlahan menghela nafas dan menatap Melissa yang sedang berlatih bersila di depannya, dengan senyuman di bibirnya. Perjalanan ke Jepang kali ini membawa banyak manfaat tambahan. Langkah selanjutnya adalah pergi ke kuil agung untuk menemukan Kalsedon inti bumi, menyempurnakan pil pendirian yayasan, memasuki sekte abadi, dan menerobos pendirian yayasan. Bus! Jiwa yang samar-samar perlahan berkumpul di antara alis Melissa, seperti itulah rupa Melissa. Melihat ini, senyum Aiden semakin kuat. Sepertinya itu akan berhasil. Jika itu dapat membantu Melissa memadatkan jiwanya, hanya masalah waktu sebelum dia memasuki alam dewa. Tapi saat berikutnya, bayangan jiwa Melissa yang hampir mengembun tiba-tiba seperti diserang oleh semacam serangan, dan ada sentuhan ketakutan pada bayangan jiwa yang kabur. Boom! Sepertinya ada suara gemuruh. Jiwa hantu Melissa tiba-tiba menghilang. Wajah Aiden tiba-tiba berubah, dan sebelum dia bisa bergerak, sesuatu berubah lagi di saat berikutnya. Melissa, yang memiliki wajah kemerahan dan aura yang kuat, tiba-tiba menjadi pucat pada saat ini, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, kekuatan mentalnya berlalu dengan cepat, dan kekuatan jiwanya sepertinya dengan cepat diserap olehnya. Kekuatan menelan. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan jiwanya yang sebelumnya dia konsentrasikan tertelan dalam sekejap. Wajah Melissa pucat, matanya tertutup rapat, dan sepertinya sulit untuk bangun. Tanpa ragu-ragu, Aiden tampak serius, dan kekuatan jiwa yang agung melonjak dari tengah alisnya, dan langsung mengalir ke istana alis Melissa. Pada saat ini, dia bisa melihat bahwa ruang kesadaran jiwa Melissa yang awalnya kecil dipenuhi dengan kabut emas yang tak ada habisnya, dan jauh di langit, pusaran gelap memancarkan energi menelan yang menakutkan ini. Kekuatan hisap sepertinya menelan semua kekuatan dan kehidupan di tubuh Melissa. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, bahkan Aiden pun terkejut. Awalnya, dia akan membantu Melissa memadatkan jiwanya dan mencapai puncak transformasi, dia akan berhasil, tetapi tanpa diduga hal seperti ini terjadi.
Dia bisa merasakan pusaran di atas lautan kesadaran Melissa begitu kuat sehingga sulit bagi Melissa untuk menolaknya. Semua kekuatan mental, energi sejati, dan kekuatan hidupnya dihisap secara gila-gilaan. Jika kecepatan melahap ini diikuti, Melissa akan hilang dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Brengsek. Siapa yang berkomplot melawan Melissa? Apakah wanita dari Sekte Phoenix Surgawi? Atau Miyamoto Soichi dari Kuil Agung Jepang sebelumnya? Seperti kata pepatah, kepedulian menyebabkan kekacauan, vitalitas Melissa lenyap dengan cepat, wajah Aiden sangat muram, mematikan, dan hatinya mati rasa. Salah. Bahkan Master Abadi Emmanuel belum pernah melihat teknik rahasia, bagaimana mungkin kedua orang yang bahkan bukan Dewa Bumi ini bisa melakukannya. Tidak berani menunda lebih lama lagi, pikiran Aiden seperti pisau, dan dia langsung menyerang pusaran di atas lautan kesadaran Melissa. Boom! Suara benturan pelan terdengar. Aiden hanya merasakan ledakan kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkannya, dan langsung meledakkan kekuatan pikiran spiritualnya keluar dari lautan ruang kesadaran Melissa. Aiden mendengus, wajahnya langsung menjadi pucat, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan matanya penuh keterkejutan. Konsentrasi jiwanya dan kekuatan pikiran spiritualnya tidak lebih buruk dari para biksu pembangun fondasi biasa, tetapi sekarang di depan pusaran itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan pusaran ini jauh lebih tinggi dari fondasinya. Berdasarkan kesimpulan awal Aiden, setidaknya itu adalah kekuatan tahap inti emas. Bagaimana tingkat kekuatan ini bisa muncul di lautan kesadaran Melissa? Di tanah. Aura Melissa saat ini telah menurun ke tingkat energi internal, dan segera semua energi sebenarnya di tubuhnya akan tersedot keluar. Ketika saatnya tiba, gilirannya akan kehilangan kekuatan hidupnya. Hosh. Aiden menghela nafas panjang, dan matanya langsung menjadi tenang. Tidak peduli siapa yang ingin mencuri seseorang darinya, dia harus bertanya padanya terlebih dahulu. Boom. Langit dan bumi bergetar hebat, dan kuali kayu hijau dan menara Jun berat terbang langsung, menekan dan menutup kekosongan dalam radius 10 kaki dalam sekejap, bahkan para penguasa alam dewa tidak dapat menerobos. Saat berikutnya, sosok kecil transparan terbang keluar dari alis Aiden. Wajah penjahat itu serius, sidik jarinya berubah, dan lingkaran cahaya transparan berubah menjadi tangan besar, meraih hantu Hirayama dan Ito Muraki di satu tangan, dan langsung terbang ke lautan ruang kesadaran Melissa. Bus. Di bawah kekuatan menelan yang menakutkan, tubuh jiwa Aiden bergetar pelan, seolah-olah hendak ditelan oleh pusaran di atas kepalanya. Huff. Tubuh jiwa Aiden memiliki ekspresi serius, jejak tangannya berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah, pisau pemikiran ilahi, tekan. Dalam sekejap, gelombang misterius terpancar dari tubuh jiwanya yang transparan, dan lapisan cahaya jernih menyelimuti jiwa tersebut, bahkan jika kekuatan menelan pusaran itu meledak, ia tidak dapat mengguncangnya sama sekali. Setelah melakukan semua ini, Aiden tidak berani menunda, kekuatan pikiran spiritual yang agung melonjak dan langsung menyelimuti jiwa hantu Hirayama dan Ito Muraki. Api pikiran ilahi, sempurnakan. Boom booming. Seolah-olah kekuatan pikiran spiritual transparan itu benar-benar nyata, sekarang dipelintir menjadi bentuk api, membungkus hantu Hirayama dan Ito Muraki di dalamnya, dan memurnikannya dengan cepat. Cek-cek. Setelah beberapa saat, jiwa hantu Hirayama dan Ito Muraki, yang telah berlatih selama ratusan tahun, dilebur menjadi dua kumpulan kekuatan jiwa yang transparan. Pergi. Ditarik oleh sidik jari jiwa Aiden, dua kekuatan jiwa seperti bola terbang menuju pusaran ketinggian. Bus. Pusaran itu bergetar sedikit, dan kekuatan jiwa yang agung mengalir ke tempat yang tidak diketahui jauh di dalam pusaran seperti air pasang. Di mata Aiden yang cemas, pusaran hitam itu bergetar sejenak, lalu mulai menyusut. Kesuksesan. Aiden sangat gembira. Namun sebelum kegembiraan di hatinya menyebar, tiba-tiba hal itu memadat di detik berikutnya. Yang awalnya berdiameter 3 kaki kini menyusut sekitar sepertiganya, namun ukurannya masih sekitar 2 kaki. Boom! Pusaran hitam yang berhenti sebentar tiba-tiba mulai berputar lagi pada saat ini, dan kekuatan menelan yang mengerikan meletus lagi. Babak 675, mencapai Gunung Baki. Dalam sekejap, Melissa yang nafasnya sudah stabil, tiba-tiba menjadi pucat lagi, tubuhnya tiba-tiba gemetar, dan wajah cantiknya penuh kesakitan. Brengsek.
Esensi jiwa dari dua hantu dan dewa yang telah berlatih selama ratusan tahun hanya dapat memperbaiki sepertiganya. Wajah Aiden berubah muram sejenak. Jika menurut standar ini, jika ingin mengisi pusaran hitam ini sepenuhnya, saya khawatir Anda akan membutuhkan kekuatan 4 jiwa yang terkondensasi seperti hantu dan dewa Pingshan. Namun, dalam waktu sesingkat itu, bahkan Aiden tidak dapat menemukan begitu banyak hantu dan dewa untuk dimakan Melissa. Sepertinya kita hanya bisa mencoba melihat apakah kita bisa menutup pusaran ini untuk sementara. Aiden mengerutkan kening dan berpikir, dan mengambil keputusan dalam sekejap. Pada tubuh yang duduk bersila, energi sebenarnya melonjak dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap, karakter Feng besar terbentuk di depan Melissa. Bus. Suara mendengung pelan terdengar, dan surat itu tampak hidup, langsung menyatu ke dalam tubuh Melissa. Pada saat yang sama, di istana jiwa Melissa dan lautan kesadaran, jiwa Aiden sangat serius saat ini, duduk bersila. Saat kekuatan terlarang itu meledak, matanya yang kosong tiba-tiba terbuka, dan tangannya membentuk segel yang aneh. Kekuatan magis guntur surgawi, teknik penyegelan terlarang pemikiran ilahi. Wus. Saat jiwa Aiden menghantam kehampaan dengan telapak tangan. Boom. Seluruh ruang kesadaran Melissa tiba-tiba bergetar, dan kemudian tanda transparan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari jiwa Aiden. Dalam sekejap mata, rune transparan yang tak terhitung jumlahnya ini terkondensasi menjadi 8 rantai transparan, mencakup seluruh ruang kesadaran laut. Meskipun pusaran itu bukan sebuah entitas, ia masih diblokir oleh 8 rantai ini. Kekuatan terlarang yang sangat besar meledak. Segala sesuatu di ruang laut kesadaran Melissa tampak memadat dan membeku, dan kekuatan melahap pusaran itu juga menghilang dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, tubuh jiwa Aiden menjadi sangat ilusi saat ini, dan terlihat lemah. Teknik jiwa terlarang adalah metode tingkat atas, dan kekuatan magis yang diperoleh darinya juga merupakan kekuatan magis tingkat atas. Jika dipraktikkan secara ekstrim, metode ini dapat menyegel alam ilahi yang kuat. Sulit bagi Aiden untuk menggunakannya sekarang. Sekarang, dia dengan paksa menggunakan teknik jiwa terlarang jiwa, dan serangan baliknya hampir menghancurkan tubuh jiwanya yang rapuh. Artinya, dia memiliki dasar yang dalam dan tingkat konsentrasi jiwa yang kuat untuk mampu menahannya. Jika itu adalah kultivator lain, bahkan seorang kultivator pembangun fondasi, Yayasan Tao mungkin akan runtuh karena serangan balik dan jatuh ke dunia nyata. Wus. Tubuh jiwa transparan langsung menyatu ke dalam tubuh Aiden. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Aiden melihat Melissa, yang napasnya lambat dan stabil, dia akhirnya menghela nafas lega. Kekuatanku sendiri masih terlalu lemah. Jika dia memiliki kultivasi jindan, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah Melissa hanya dengan mengangkat tangannya. Namun, bagaimana pusaran energi tingkat tinggi bisa muncul di lautan kesadaran Melissa? Aiden menyeka darah dari sudut mulutnya dan matanya menjadi serius. Mungkinkah ini alasan mengapa wanita dari Sekte Phoenix Surgawi ingin membawa pergi Melissa? Saat pikiran Aiden berputar-putar, Melissa akhirnya terbangun. Aiden, apa yang terjadi padaku barusan? Wajah Melissa penuh keraguan, dan dia tampak sangat lemah. Wajahnya masih sedikit pucat, dan dia menatap Aiden dengan bingung. Baru saja, kesadaranku sepertinya telah jatuh ke dalam ruang gelap, dan aku tidak bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Aiden menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan lembut, di lautan kesadaranmu, yaitu, di dunia spiritual, sepertinya tiba-tiba ada ledakan kekuatan di luar kendalimu. Kekuatan itu baru saja menelan semua yang ada di dalam dirimu. Melissa mengerutkan kening dan berkata, dunia spiritual. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Aiden terkekeh, tidak apa-apa. Jangan pikirkan itu lagi. Aku akan menyelesaikan masalah yang tersisa. Meskipun Melissa masih bingung, dia tetap mengangguk. Karena Aiden mengatakan itu bisa diselesaikan, itu harus diselesaikan. Sedikit kesuraman muncul di kedalaman mata Aiden. Dia bisa merasakan bahwa rantai yang dibentuk oleh teknik terlarang jiwa miliknya mulai bergetar, dan aku khawatir rantai itu tidak akan bertahan lama. Sebelumnya, dia harus menemukan kekuatan jiwa yang cukup untuk mengisi pusaran lubang hitam di lautan kesadaran Melissa. Sua. Aiden tiba-tiba berdiri, matanya seperti belati, memandang ke gunung tinggi di langit. Gunung Baki. Gunung suci tempat kuil agung Jepang berada. Meski gunung ini tidak tinggi, namun puncak tertingginya kurang dari 3.000 meter di atas permukaan laut.
Dibandingkan dengan Gunung Fuji yang tingginya hampir 4.000 meter di atas permukaan laut, gunung ini jauh lebih rendah. Popularitasnya juga lebih lemah dibandingkan gunung terkenal itu. Destinasi wisata seperti Gunung Fuji dan Hakusan memang selangkah lebih maju, namun signifikansinya dalam dunia persilatan Jepang tidak sebanding dengan Gunung Fuji dan gunung lainnya. Gunung Yamata adalah binatang mitos dalam mitologi dan legenda Jepang, tempat kelahiran Yamata no Orochi mewakili takdir dan kekuatan ilahi. Kuil Daijingu terletak di gunung ini, dan telah meningkatkan status suci gunung ini tanpa batas, menjadikannya tempat suci dan gunung suci di hati semua praktisi seni bela diri di Jepang. Melirik Aiden, mata Melissa menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun Aiden mengatakannya dengan enteng, dia bisa merasakan bahwa Aiden pasti telah menghabiskan banyak uang untuk menyelamatkannya sebelumnya. Meskipun kekuatannya telah turun drastis sekarang, persepsinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, samar-samar dia bisa merasakan aura Aiden, yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Kuil Agung Jepang adalah tanah suci seni bela diri di Jepang, tempat bersemayamnya hantu dan dewa Jepang kuno. Jika Aiden tidak terluka, tentu saja dia tidak akan takut. Tapi sekarang, untuk menyelamatkannya, nafas Aiden terhenti. Aiden, bagaimana kalau kita menunggu sampai lukamu pulih sebelum berangkat? Aiden mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu telah memperoleh sesuatu. Kamu benar-benar dapat merasakan situasiku. Kekuatan pikiran spiritualmu mungkin tidak lebih lemah dari kekuatan dewa biasa. Tapi jangan khawatir, ini hanya sebuah negara kepulauan. Kecuali makhluk abadi datang ke dunia ini, tidak ada yang bisa menyakitiku. Tapi, Melissa ingin mengatakan sesuatu lagi. Tidak, tapi... Aiden menatap lurus ke arahnya, meskipun situasi di laut kesadaranmu untuk sementara stabil, itu belum sepenuhnya terselesaikan. Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Saat berikutnya, sebelum Melissa dapat berbicara, Aiden menariknya dan menghilang ke dalam kamar. Tunggu sampai Aiden dan keduanya pergi beberapa menit. Pintu kamar terbuka, dan seorang prajurit berambut pendek berjubah hitam, diikuti oleh beberapa pria berbadan besar berbaju hitam, masuk. Dia memeriksa ruangan itu selama seminggu, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tuan Nagao, kedua orang Sundari ini sudah pergi. Ada keheningan di telepon sejenak, dan tak lama kemudian terdengar suara laki-laki yang dalam. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Singu. Kedua orang Sundari ini telah bergegas ke Gunung Suci. Datang dan berkumpul, Tuan Singu. Apa? Prajurit berjubah hitam berambut 1 inci itu tiba-tiba berkata dengan marah, orang Sundari sialan, orang-orang di sini memang jahat. Tuan Longtail, jangan khawatir, kami akan segera sampai. Setelah 1 jam. Di Kabupaten Kawado, di kaki Gunung Yamatoyama. Aiden dan Melissa keluar dari mobil sport Ferrari hitam yang keren. Jarak kota Fukuoka ke Gunung Baki tidaklah dekat, Aiden belum melangkah ke pondasi untuk membangun jembatan antara langit dan bumi, sehingga ia tidak bisa terus terbang dengan kecepatan tinggi, apalagi membawa Melissa bersamanya. Maka ia mengambil sebuah mobil sport dari tengah jalan dan berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, dalam waktu kurang dari 1 jam ia menempuh jarak hampir 350 km dan mencapai kaki Gunung Baki. Alhasil, supercar yang terjual lebih dari 5 juta ini nyaris dibuang. Aiden dengan santai melemparkan mobil sport Ferrari yang hampir rusak itu ke pinggir jalan, dan menarik Melissa menuju kaki Gunung Baki. Bersambung.